Assalamualaikum sahabat sembilan. Berwisata di Indonesia tidak hanya tentang mengeksplorasi sebuah destinasi tersembunyi. Ada juga karnaval dan festival budaya yang setiap tahunnya rutin diadakan di Indonesia. Konsep dan budaya yang diusung tentunya berbeda-beda. Semua menyesuaikan dengan wilayah yang menjadi tuan rumah. Meskipun begitu, ada satu hal yang bisa dibilang sama dari semua festival dan karnaval tersebut. Tahu nggak apa persamaannya? Ya, betul. Persamaannya adalah semuanya meriah banget. Rasanya ingin melihat dan datang langsung ke semua festival budaya maupun karnaval yang diselenggarakan di Indonesia. Termasuk yang berikut ini. Inilah 5 karnaval paling semarak di Indonesia versi 99 Channel. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tak ketinggalan berita terbaru dari 99 Channel. Jember Fashion Carnaval. Siapa sih yang gak tahu Jember Fashion Carnaval atau sering disebut dengan sebutan JFC? Sebuah karnaval busana berkelas internasional yang rutin diadakan setiap tahunnya di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Karnaval yang awalnya digagas oleh Dinan Faris ini selalu berhasil menarik perhatian dunia dengan peragahan berbagai macam busana yang unik, tegas, dan menarik tentunya. Biasanya desainer akan mengusung konsep Nusantara yang dikombinasikan dengan hal-hal yang menjadi perbincangan atau viral. Selama JFC berlangsung, jalan raya akan menjadi panggung peragaan busana. Ratusan ribu orang hadir sebagai penikmat dan penonton. Event ini juga pernah memecahkan rekor. Tercatat di Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai catwalk terpanjang di Indonesia, yakni sepanjang 3,6 km. Meskipun pada tahun 2020 silam JFC tidak diadakan karena pandemi, sebagai penggantinya pihak manajemen JFC mengadakan World Kid Carnival yang gak kalah ramai. Acara yang diselenggarakan secara virtual itu diikuti 12 negara. Dalam event itu, pihak penyelenggara juga memberikan sedikit bocoran tentang JFC 2021 melalui sebuah teaser yang sempat ditayangkan di akhir acara World Kid Carnival 2020. JFC 2021 mengangkat tema Fitur Fantasi. Sedangkan pada tahun 2022, JFC mengangkat tema Delegensi. Solo Batik Karnival. Ada beberapa daerah yang memiliki batik khas. Satu di antaranya adalah Solo. Kota kecil di Jawa Tengah ini bahkan memiliki beberapa pusat batik yang sudah terkenal sejak zaman dulu. Ada Kampung Batik Lawean dan Kampung Batik Kauman. Untuk terus melestarikan dan memperkenalkan batik khas Solo, setiap tahunnya diadakan Solo Batik Karnival yang sudah eksis sejak tahun 2008 silam. Mirip dengan JFC, Batik Solo Karnival juga menjadikan salah satu jalan utama di Surakarta, yakni Jalan Slamet Riyadi, sebagai panggung untuk para model peragaan busana dan menari-nari. Meskipun namanya menggunakan kata batik, event ini nggak cuma menyuguhkan karya sebatas pada batik. Berbagai macam daur ulang juga bisa digunakan untuk membuat karyanya. Setiap tahunnya selalu ada tema yang berbeda yang diangkat dan menjadi sorotan acara tahunan ini. Misalnya pada tahun 2019 silam, SBC mengambil tema Suwarna Bumi The Golden of ASEAN, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai negara emas. Ada sesuatu yang berbeda juga pada SBC yang berlangsung pada bulan Juli itu. SBC melibatkan 11 negara Tenggara untuk menjadi peserta. Masing-masing negara tampil dengan menyuguhkan konsep yang mewakili negara masing-masing.
Masih dengan semangat yang sama, yakni mengembangkan dan mengenalkan batik di kancana nasional dan internasional, Solo Batik Karnival tetap berlangsung di tengah pandemi. Berlangsung selama 2 hari, yakni 2–3 Oktober 2020. Eksebisi dilaksanakan secara virtual. Masyarakat bisa menyaksikan secara langsung melalui channel YouTube-nya. Dengan segala keterbatasan yang ada, eksebisi tetap meriah dengan menghadirkan karya-karya dari 25 desainer yang berasal dari kota-kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Batik Etno Karnival. Parade yang menyuguhkan kostum dan budaya khas Indonesia belum usai. Masih ada Banyuwangi Etno Karnival atau BEC yang gak kalah megah dan meriah. Event ini skalanya juga internasional. Tujuan awalnya menyelenggarakan BEC adalah untuk memperkenalkan sekaligus mengembangkan seni budaya lokal agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Konsepnya kurang lebih sama seperti dengan parade peragaan busana di Jember dan di Solo, yakni para model akan berjalan di jalan utama sembari diiringi dengan alat musik tradisional. Karena BEC tahun 2020 batal diselenggarakan, mungkin bisa kita kilas balik sebentar pada tahun 2019 yang mengambil tema Kerajaan Belambangan. Setidaknya ada 120 kostum yang ditampilkan dan semuanya menceritakan tentang kemegahan kerajaan yang disebut sebagai cikal bakal Banyuwangi tersebut. Ada yang menggambarkan kapal Jumba Lambang, Pura Agung Belambangan, Pelabuhan Lompampang, Kethaton, Raja dan Putri. Malang Flower Carnival. Dikenal sebagai kota bunga, Malang tak hanya memiliki pemandangan yang asri, namun juga event tahunan yang ditunggu-tunggu masyarakat, yakni Malang Flower Carnival atau MFC. Kalau bicara soal konsep pelaksanaan, semua peserta yang mengikuti event ini akan berjalan di sepanjang Jalan Ijen sembari memperagakan kostum-kostum unik. Sesuai dengan namanya, bunga sebagai unsur utama dalam penghelatan. Bunga-bunga tersebut dirangkai dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi kostum cantik yang dikenakan oleh para peserta. Untuk mempercantik kostum, biasanya para perancang busana akan memanfaatkan berbagai bahan daun ulang. Pada tahun 2020 silam, MSC tetap dilaksanakan namun dengan konsep yang sedikit berbeda dari biasanya. Pada penyelenggaraan yang ke-10 Malang Flower Carnival 2020 dilaksanakan secara virtual karena pandemi masih melanda Indonesia. Dengan mengangkat tema Garuda Nusantara, peragaman busana yang ditampilkan secara apik dengan tarian-tarian disiarkan secara langsung melalui channel YouTube-nya. Selama kurang lebih 2 jam penonton bisa menyaksikan pertunjukan ini dari rumah. Kemeriahannya pun juga masih terasa. Tomohon International Festival. Tidak hanya di Jawa, festival seru juga berlangsung di luar Jawa. Satu di antaranya yang telah ditetapkan sebagai agenda tahunan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Tomohon International Flower Festival atau TIF. Acara yang sudah ada sejak tahun 2008 ini layak untuk disaksikan secara langsung. Penyelenggaraannya di Jalan Protokol Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dalam event ini biasanya ada pawai kendaraan dengan kostum yang sudah dimodifikasi dan didekorasi seunik dan sekreatif mungkin dengan berbagai macam bunga. Dalam setiap penyelenggaraannya, kunjungan wisatawan domestik dan asing akan meningkat. Mereka ingin menjadi saksi dari kemeriahan TIF. Namun pada tahun 2020 lalu, TIF tidak bisa dilaksanakan karena pandemi masih melanda Indonesia. Untuk sedikit mengobati rasa kangen, mungkin bisa melihat ke tahun 2019.
yang berlangsung sangat meriah dengan mengambil tema The Greatest Love of All. Puncak acaranya diadakan pada tanggal 8 Agustus 2019. Saat itu ada 30 kendaraan hias bunga yang ikut dalam iring-iringan. Selain itu ada 1.530 penari tradisional Mazani yang ikut menyemarakan festival ini. Tidak lupa juga dengan pesona kostum serba bunga yang ditampilkan oleh peserta fashion Ratu Bunga. Bangga banget kan sama Indonesia yang punya banyak sekali festival budaya dan karnaval kreatif. Banyak pula yang skandalnya sudah internasional. Meski hanya sekali seumur hidup, kayaknya harus melihat langsung dan merasakan semarak karnaval di berbagai daerah. Jangan lupa untuk share video ini ke akun sosial media kalian agar yang lain juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.